Menurut Tutto Mercato Web, bek tim Oranye dan Manchester United, Matthijs de Ligt, telah dikaitkan dengan kembalinya ke Serie A. Meskipun sebelumnya setia kepada Juventus, de Ligt dikatakan telah muncul dalam daftar keinginan Inter, dengan Nerazzurri pertama-tama ingin meminjam pemain Belanda itu selama 1 musim sebelum menyetujui opsi pembelian. Hal ini merupakan niatan Inter musim lalu, saat de Ligt masih di Bayern. Namun, mereka kalah cepat dari MU. Bek tengah berusia 25 tahun itu memainkan 28 pertandingan di Liga Primer pada musim pertamanya untuk klub tersebut. Dalam situasi yang sangat campur aduk di bawah asuhan Ruben Amorim, United berada di posisi ke-14, tetapi berhasil mencapai semifinal Liga Eropa. Bagi Setan Merah, kemungkinan kepergian de Ligt akan menguntungkan secara finansial. Klub Inggris itu ingin mendatangkan Matheus Cunha musim panas mendatang dan harus mengatur ulang dana untuk mewujudkan kesepakatan itu. Inter juga telah menanyakan kesepakatan untuk Rasmus Højlund kepada MU. Kabarnya klub Italia tidak bersedia memenuhi bandrol 40 juta pounds untuk Højlund. MU nampaknya tidak bersikeras dan memberi ruang untuk negosiasi. Manchester United kembali berlatih pada Rabu pagi, menjelang perjalanan mereka menghadapi Bournemouth di Liga Primer akhir pekan ini. Ruben Amorim memberi para pemainnya libur 2 hari, setelah kekalahan kandang melawan Wolves pada Minggu sore. Tim pelatih berusaha menjaga kebugaran menjelang beberapa minggu krusial di musim mereka. United akan mencatat hasil terendah mereka di Liga Primer musim ini, tetapi masih bisa menyelamatkan kampanye mereka jika mereka lolos ke Liga Champions dengan memenangkan Liga Eropa. Amorim harus mengelola skuadnya dengan hati-hati menjelang pertandingan semifinal Liga Eropa melawan Athletic Club dan dapat memberi para pemain muda kesempatan untuk membuktikan diri di tim senior. Harry Amas dan Tyler Fredrickson mengikuti sesi latihan terakhir pada Rabu pagi. Namun, mereka bukan satu-satunya pemain akademi yang terlibat di Carrington. 4 pemain muda akademi lainnya turut berlatih untuk tampil di tim utama. Harry Amas dan Tyler Fredrickson kemungkinan akan terlibat saat United menghadapi Bournemouth pada Minggu, sementara Chido Obi telah diberitahu untuk mengharapkan lebih banyak kesempatan di Liga Primer. Jayden Kamason dan Zack Bauman juga ambil bagian dalam sesi latihan terakhir, sementara Dan Gore juga tampil saat ia melanjutkan pemulihannya dari cedera. Gelandang muda itu bergabung dengan Rotherham dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari, tetapi mengalami kemunduran cedera tak lama setelah penampilan pertamanya untuk klub tersebut. Pemain berusia 20 tahun itu sekarang cukup bugar untuk berlatih lagi, tetapi tidak jelas apakah ia akan kembali ke klub League One untuk 2 pertandingan terakhir musim ini. Manchester United tengah berupaya mendatangkan gelandang River Plate yang menjanjikan, Franco Mastantuono. Franco adalah seseorang yang memiliki keseimbangan antara atribut menyerang dan bertahan, sesuatu yang tidak dimiliki klub. Pemain berusia 17 tahun itu telah menunjukkan sifat-sifat luar biasa dalam hal penguasaan bola, visi, dan kecerdasan taktis. Dia juga memiliki kemampuan untuk mengatur tempo permainan. Melengkapi keterampilan yang disebutkan di atas dengan etos kerja dan keterampilan teknisnya, United dapat mendatangkan prospek terbaik. Maestro kidal ini tahu cara menguasai bola dan kapan harus mendistribusikannya secara efektif, sesuai urutan permainan. Ia memiliki kemampuan untuk memainkan bola-bola pendek dalam gerakan cepat serta bola-bola yang lebih panjang dan tajam. Meskipun Mastantuono adalah gelandang serang, ia juga mampu berkontribusi pada sisi pertahanan. Ia bermain di tengah lapangan dan memiliki kemampuan untuk
untuk mencegat umpan berkat kemampuannya membaca permainan dengan baik. Ini akan berjalan dengan baik, sesuai dengan cara Amorim dalam mengatur lini tengahnya. Selain itu, remaja ini memiliki profil yang serba bisa di tengah lapangan. Ia dapat bermain di lini tengah atau gelandang serang, serta sebagai playmaker yang bermain di posisi bertahan, dan ini dapat membantu Amorim memberikan banyak fleksibilitas pada permainannya dalam pertandingan. Dia adalah Bruno Fernandes versi muda. Namun, Mastantuono menghadirkan gaya bermain yang berbeda, karena ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan tempo, sesuatu yang banyak dikritik dari Bruno. Ia mampu mengatur permainan dari posisi yang lebih dalam. Pemain berusia 17 tahun ini dapat menjadi pelengkap yang lebih baik bagi Fernandes dalam peran yang lebih maju, sehingga memberikan keseimbangan di lini tengah. Reporter Argentina Cesar Luis Merlo kini mengklaim bahwa United menunjukkan minat terkuat dari semua tim terhadap Mastantuono. Merlo mengklaim bahwa United terus mengikuti Mastantuono dengan maksud untuk transfer musim panas. Masalahnya adalah River Plate menolak untuk menjual dengan harga di bawah klausul pelepasan Mastantuono sebesar 38,5 juta pound. Namun, Mastantuono tidak sendirian, dan United mungkin akan meluncurkan serangan ganda terhadap tim Argentina tersebut. United sedang dalam pembicaraan juga untuk merekrut Ian Sugiabre dari River Plate, pemain penyerang lain yang sedang naik daun di jajaran mereka. Sugiabre belum mengambil peran kunci di tim utama seperti Mastantuono, tetapi masih dianggap sebagai bintang masa depan. United mungkin berharap untuk merekrut kedua talenta tersebut dalam waktu dekat, tetapi harus siap membayar harga yang mahal. Bintang muda River Plate tersebut bermain di sayap kanan, dan ia tampil mengesankan di kejuaraan Amerika Selatan U20 saat Argentina menjadi runner-up. Sugiabre telah tampil 6 kali untuk tim utama dan mencetak 1 gol, tetapi tampaknya ia akan pindah sebelum membuktikan diri di Los Millonarios. Sugiabre adalah penyerang serba bisa yang dapat bermain di kedua sisi sayap dan bahkan sebagai penyerang tengah. Satu pemain yang pernah dibandingkan dengan Sugiabre adalah mantan penyerang Man City Julian Alvarez, yang mencetak 54 gol untuk River Plate sebelum pindah ke Liga Primer pada tahun 2022. Di Prancis, ada beberapa talenta yang akan meninggalkan klub mereka secara cuma-cuma, dengan United yang ingin merekrut trio wonderkid PSG, Axel Tape, Mahamadou Sangare, dan Omar Kamara. Namun, mereka tidak sendirian, dengan Enzo Cannabich dari Le Havre juga muncul sebagai target United dalam beberapa hari terakhir, dan kini kesepakatan ini tampaknya telah mengalami kemajuan. Menurut media Prancis La Equipe, United kini telah melangkah maju dalam rencana untuk merekrut Cannabich, dengan Le Havre masih berharap untuk meyakinkan pemain muda pencetak gol terbanyak itu untuk bertahan. Pembahasan antara United dan pemain muda itu masih dalam tahap lanjut, demikian klaim laporan itu. Karena rombongannya sedang dalam pembicaraan mengenai kepindahan ke Old Trafford. Laporan tersebut menambahkan bahwa beberapa sumber telah memperkirakan bahwa kesepakatan yang menguntungkan United kini segera terjadi. Klub Prancis masih mendiskusikan kemungkinan kesepakatan mereka untuk mengamankan masa depannya dan menghindari kehilangan penyerang berbakat itu secara cuma-cuma. Ini akan menjadi kesepakatan lain yang menjadi ciri khas Ineos, risiko rendah, imbalan tinggi, dan hampir pasti mendatangkan keuntungan. Pada tahun 2024, Sir Jim Ratcliffe mengatakan bahwa ia ingin United merekrut Mbappe berikutnya, dan ini adalah jenis kesepakatan untuk mencapainya, dengan Christopher Fifel tidak diragukan lagi menjadi pusatnya. Menariknya, putra legenda Kamerun Andre Cannabich ini telah dibandingkan dengan gaya bermain target musim panas United, Hugo Ekitike.
Keduanya adalah pencetak gol alami dan memiliki penyelesaian akhir yang mengesankan, meski agak canggung tetapi efektif saat menguasai bola. Kabarnya United telah mencapai kesepakatan pribadi dengan keponakan legenda Kamerun, François Omambiek, ini. Ia tidak akan langsung masuk ke dalam susunan pemain U21 sejak awal, dengan Ineos akan meminjamkannya ke FC Lausanne Sport di Liga Swiss.